Anda kembali di Kompas Malam. Saudara Presiden Prabowo Subianto menjamu makan siang Timnas Indonesia di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Para pemain dan ofisial Timnas memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto. Di sela-sela makan siang, para pemain berjoget bersama di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat makan siang di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Ini merupakan perayaan mereka usai mengalahkan Tiongkok 1-0 sekaligus lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Timnas Indonesia, J.I.Zes bilang Presiden Prabowo memberikan apresiasi dan pesan-pesan kepada skuad Garuda usai menang melawan Tiongkok. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. You have to ask him, no, but what I said. We had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that we have to keep fighting. So we will do that, and most of all, we are really grateful to be here. Sementara itu, setelah mengalahkan Tiongkok, skuad Timnas Sabtu besok akan bertolak ke Jepang untuk menjalani laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pelatih Timnas Patrick Kluivert menyebut sudah menyiapkan strategi menghadapi tim Samurai Biru Selasa 10 Juni nanti. Menurut Patrick, Jepang jelas tim yang bagus sehingga bisa memimpin klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun Timnas tetap menunjukkan tekad dan kemampuan untuk menang di kandang lawan. Tomorrow we leave to Osaka. We have a game plan, but it's not convenient to tell it now. The most important thing is that the players need to know what they need to do. But we're going with a good feeling and show our heart for Indonesia on the pitch. Do you think Japan is a harder contender than China? Well, they showed their skill, of course. They're top of the group. They have a very good team, but we will show also the skills that we have, of course. Peluang Timnas ke Piala Dunia masih terbuka setelah dipastikan lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Gol pemain depan Timnas oleh Romani lewat titik penalti menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam laga yang disaksikan sekitar 7.000 penonton. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas sudah siap menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Erick menyebut Indonesia berupaya menjadi tuan rumah putaran keempat. Namun jika harus bertanding di negara lain, Erick menyebut Timnas tidak takut. Kembali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat. Kita September kan uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait, itu persiapannya. Calon lawan Timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia adalah tim-tim peringkat 3 dan 4 di putaran 3. Di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Qatar, dan Irak. Sementara Oman dan Palestina masih akan menjalani satu pertandingan sisa untuk menentukan siapa yang lolos. Nantinya di putaran 4 akan terdiri dari 2 grup yang masing-masing diisi 3 tim. Dimanapun Timnas bermain, supporter Garuda telah siap memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia di putaran keempat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai mengalahkan Tiongkok, Timnas Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas ditunggu lawan-lawan dari Timur Tengah. Bagaimana peluangnya? Kita bahas dengan analis sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus. Selamat malam Bungkus. Salam sehat selalu Bungkus. Selamat malam Bung Ihsan. Bungkus, ini ada 6 negara yang nantinya akan
masuk ke babak keempat kualifikasi zona Asia. Skemanya seperti apa nanti di sana? Ya, dari 6 tim yang lolos, ini Indonesia satu-satunya yang bukan dari kawasan Timur Tengah ya. Dan 6 tim itu nanti akan dibagi 2 grup, di mana masing-masing juara grup akan mendapatkan tiket berikutnya ke putaran final ya. Kalau kita minimal menjadi peringkat kedua, kita masih ada peluang untuk lolos ke putaran kelima. Harapan kita tentunya kita memasuki putaran keempat, kemudian menjadi pemenang grup, sehingga kita bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia melalui putaran keempat. Namun tentu saja hal itu bukan hal yang mudah, karena negara-negara yang lolos ke putaran keempat ini negara-negara yang juga cukup kuat. Ada Irak di sana, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Oman, kemungkinan besar Oman ya, masih bersaing dengan Palestina. Yang menarik kalau kita lihat rekor pertemuan misalnya, Indonesia lawan Irak itu 10 kali main, kita belum pernah menang ya. Hanya sekali imbang, 9 kali kalah. Kita melawan Qatar sudah 9 kali bertemu dan kita hanya sekali menang, 6 kali kalah. Kita melawan Uni Emirat Arab sudah 6 kali ketemu, hanya sekali menang, 4 kali kalah. Bahkan melawan Oman kita juga tidak pernah menang dari 4 pertemuan, 3 kali kalah. Nah, ini saya pikir fakta-fakta yang membuat kita harus sangat siap menghadapi lawan-lawan di putaran keempat nanti. Karena itu kalau menurut saya pertandingan terakhir di fase grup melawan Jepang ya di putaran ketiga ini menjadi pertandingan yang penting. Pertandingan untuk mengukur kemampuan skuad kita secara keseluruhan. Sejauh mana kedalaman skuad, sejauh mana kekuatan tim secara keseluruhan, apakah dengan pemain inti dan pemain pelapis yang kita punya saat ini, kita sudah cukup siap untuk berhadapan dengan Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, atau Oman, atau Palestina. Karena memang ini lawan-lawan yang di atas kertas peringkatnya sebagian besar di atas kita. Meskipun sudah memastikan lolos ke babak keempat, artinya partai melawan Jepang nanti masih penting, Bungkus. Iya, sangat penting kalau menurut saya. Pertama, ini kita harus berusaha agar performa yang sudah di-maintain cukup baik dalam 3 laga terakhir, terutama 2 laga terakhir ketika kita menang melawan Bahrain dan China, itu harus kita pertahankan di pertandingan lawan Jepang. Ini penting untuk menjaga kepercayaan diri pemain ya. Penting juga untuk menjaga chemistry yang sudah mulai terbentuk, kerjasama tim yang sudah mulai padu, itu harus di-maintain, dipertahankan oleh pelatih. Tapi pada saat bersamaan, pelatih juga harus mengukur pemain-pemain yang menjadi bagian dari skuad ini, siapa yang nanti masuk dalam skema 18, siapa yang akan menjadi alternatif di luar 18, lalu di posisi mana saja yang masih kurang, itu harus kita pelajari dari permainan ketika menghadapi Jepang. Saat ini contohnya, kita sudah kuat di posisi belakang dan kiper. Kiper kita ini dua-duanya bagus. Di belakang juga kita sudah sangat kuat. Di samping trio yang kemarin main, ada Justin Hubner, ada Jay Ijes, ada Rido. Kita masih punya Misilher, masih punya pemain lain yang juga tidak kalah bagus ya. Dan menurut saya di lini tengah pun mulai semakin kuat dengan performa Kambuaya yang semakin meningkat. Tapi di depan kita belum punya alternatif ketika Ole dalam keadaan tidak maksimal atau mulai kelelahan. Kemarin dicoba Ramadan Sananta, ternyata Sananta masih harus berjuang ya untuk mencapai level yang sama dengan Ole. Nah itu PR-PR yang menurut saya perlu kita pelajari karena putaran keempat nanti lawan-lawan kita lebih kuat. Benar, lebih kuat. Dan di atas kertas juga beberapa lawan itu bahkan ada di peringkat 55 FIFA seperti Qatar dan juga kemungkinan nanti Irak di peringkat 59. Dan dengan komposisi pemain saat ini kita sudah bisa bersaing dengan mereka. Iya, kita mungkin satu-satunya ya, kecuali nanti Palestina juga lolos ya. Satu-satunya mungkin yang di luar peringkat 110 itu. Kita nih masih ada di peringkat 117 saat ini, sesudah kemenangan terakhir kemarin. Jadi memang dari segi peringkat saja terlihat bahwa kita ini masih masih termasuk tim yang butuh penguatan ya. Saya secara khusus menyoroti lini depan ya, karena menghadapi China kemarin, kita sebetulnya kan punya 15 peluang secara keseluruhan. 5 diantaranya menjadi on target, tapi hanya 1 menjadi gol, itu pun melalui titik penalti. Jadi PR lini depan, meskipun kita sudah punya Ole Romeni, masih butuh peningkatan ya. Kita terlihat masih butuh pemain-pemain yang bisa mengimbangi permainan Ole. Kemarin Egy bermain cukup baik, tapi kan tentu tidak cukup hanya Egy. Kalau sebuah tim nasional itu biasanya tidak hanya terdiri atas 18 pemain inti dan 22 atau total keseluruhan ada 30 pemain cadangan ya. Kalau bisa tim nasional itu skuadnya ada 50 pemain ya, 40 sampai 50 pemain. Karena kadang-kadang tim nasional ada pemain yang bisa dipanggil, ada yang nggak bisa datang, ada yang cedera, ada yang kena akumulasi. Karena itu skuadnya harus besar.
Jadi ini tantangan yang saya pikir harus dijawab oleh federasi. Masih ada waktu 4 bulan sebelum Oktober. Nah juga kita juga butuh sejumlah uji coba. September nanti kita akan bermain melawan Lebanon, melawan Kuwait juga rencananya. Itu uji coba yang bagus karena kita butuh bermain menghadapi lawan-lawan yang karakternya seperti calon-calon lawan kita. Dua negara Timur Tengah ini, Kuwait dan Lebanon, saya pikir cukup baik sebagai lawan uji coba. Tapi tentunya harus dengan materi pemain yang diperkuat. Oke, kalau soal ranking FIFA ini kan kumulatif ya, Bungkus ya. Ini kan fakta sejarah seperti itu. Namun hari ini kualitasnya seperti apa? Apa yang harus dibenahi dari lini per lini dari tim nasional Indonesia? Iya, kalau kita menggunakan ukuran hasil yang kita capai ketika menghadapi lawan-lawan dari negara Timur Tengah di grup ini, menghadapi Saudi Arabia, menghadapi Bahrain, toh kita juga sudah bisa meraih kemenangan ya. Artinya kita boleh confidence. Tapi jangan lupa bahwa negara-negara yang akan menjadi calon lawan kita adalah negara-negara yang lebih berpengalaman main di level yang tinggi. Maksudnya gini, bagi Indonesia mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia itu sudah merupakan pencapaian terbaik. Sudah merupakan pencapaian paling jauh. Tapi bagi negara-negara yang lain, seperti Qatar pernah main di Piala Dunia. Kemudian ada Uni Emirat Arab juga yang sudah sering mencapai fase-fase akhir, sama seperti halnya Irak ya, sama sepertinya Arab Saudi. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa kekuatan kita sudah cukup baik, progres kita sudah sangat baik, tim nasional kita. Tapi nanti kita akan berhadapan dengan lawan yang sudah lebih terbiasa bermain di fase-fase akhir kualifikasi, yang tentunya itu membawa pengaruh terhadap kepercayaan diri mereka. Nah supaya kita bisa mengimbangi mereka dari sisi kepercayaan diri, kita harus perkuat materi pemain kita. Oke, terakhir Bungkus, ya, lawan yang paling kuat yang kalau bisa jangan bertemu siapa? Singkat saja. Iya, yang sudah pasti kan kita nggak ketemu Arab ya karena sudah satu grup. Nah, kalau bisa dihindari juga ketemu dengan Irak ya. Kalau Qatar mau nggak mau kayaknya kita akan ketemu, kita main di Qatar sangat mungkin ya. Tapi Irak itu akan menjadi lawan yang sangat sulit. Daripada Irak, mendingan ketemu Uni Emirat Arab. Nah, kalau terakhir kalau bisa sih ketemu Palestina juga, jangan Oman. Baik, siapapun lawannya tapi yang penting tim kita harus siap menghadapi babak keempat nanti. Terima kasih. Muhammad Zaini, Bungkus, sudah berbagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong solusi dua negara atau two-state solution untuk menyudahi perang Israel dan Palestina. Jika penyelesaian ini tercapai, Indonesia siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Ulasan selengkapnya selepas jeda.